pembelajaran statistik indikator rawat jalan pada tahun 2020 sampai 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Khoribuddin dengan NIM 020. Saya Nikita Anastasia dengan NIM akhir 023. Saya Jessica Dinda dengan NIM akhir 017. Saya Nera Zaindia dengan NIM terakhir 05. Saya Mutia Karima dengan NIM akhir 021. Saya Engga Dwi Anggreni dengan NIM terakhir 012. Saya Ridwan Jaya dengan terakhir 100. Selamat menyaksikan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu statistik? Statistik menurut Sudra 2010 yaitu statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Statistik rumah sakit digunakan untuk perencanaan serta pemantauan pendapatan dan pengeluaran sekaligus menilai kinerja medis maupun non-medis secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan statistik rawat jalan. Menurut Eri Rustianto 2010, statistik rawat jalan terbagi menjadi 8 indikator yang meliputi: pertama, perhitungan rata-rata kunjungan per hari dengan rumus jumlah kunjungan pasien baru ditambah dengan pasien lama dibagi dengan jumlah hari buka klinik. Pada tahun 2020, terdapat 128 kunjungan pasien per hari. Pada tahun 2021, terdapat 100 kunjungan pasien per hari. Dan pada tahun 2022, terdapat 119 kunjungan pasien per hari. Kunjungan pasien per hari berfluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Tertinggi pada tahun 2020, menurun di tahun 2021, lalu meningkat kembali di tahun 2022. Namun, belum menyamai angka 2020, sehingga tahun 2020 menjadi yang tertinggi dan 2021 menjadi tahun terendah. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah perhitungan rata-rata kunjungan pasien baru dengan rumus jumlah kunjungan pasien baru dibagi dengan jumlah hari buka klinik. Pada tahun 2020, terdapat 15 pasien baru setiap harinya. Pada tahun 2021, terdapat 10 pasien baru setiap harinya. Pada tahun 2022, terdapat 13 pasien baru setiap harinya. Kunjungan pasien baru mengalami fluktuasi selama 3 tahun. Tahun 2020 menjadi periode dengan kunjungan tertinggi, kemudian menurun signifikan pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali, meskipun jumlahnya masih belum melampaui capaian pada tahun 2020. Indikator yang ketiga adalah rata kunjungan pasien lama dengan rumus jumlah kunjungan lama dibagi dengan jumlah hari buka klinik. Pada tahun 2020 terdapat 113 pasien lama, tahun 2021 terdapat 90 pasien lama, dan tahun 2022 terdapat 106 pasien lama. Selama 3 tahun, proporsi kunjungan pasien lama tertinggi terjadi pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan paling rendah, kemudian 2022 kembali meningkat meskipun belum mencapai capaian tahun 2020. Pola ini menunjukkan adanya dinamika kebutuhan kunjungan layanan dari waktu ke waktu. Indikator yang keempat adalah rasio kunjungan pasien baru dengan rumus jumlah kunjungan baru dibagi dengan jumlah kunjungan. Pada tahun 2020 terdapat 12 dari 100 pasien, 2021 terdapat 10 dari 100 pasien, dan tahun 2022 terdapat 11 dari 100 pasien. Rasio kunjungan pasien baru per hari tertinggi terjadi pada tahun 2020, turun hingga terendah pada 2021, lalu meningkat kembali di 2022 meski belum menyamai capaian awal. Pola ini menggambarkan adanya fluktuasi kunjungan antar tahun. Indikator kelima, rasio kunjungan pasien lama dengan rumus jumlah kunjungan lama dibagi jumlah kunjungan. Hasil perhitungan pada tahun 2020 dengan rumus terdapat 88 pasien dari 100 kunjungan pasien rawat jalan. Hasil perhitungan pada tahun 2021 dengan rumus terdapat 90 pasien dari 100 kunjungan pasien rawat jalan. Hasil perhitungan pada tahun 2022 dengan rumus terdapat 89 pasien dari 100 kunjungan pasien rawat jalan. Selanjutnya ada rasio kunjungan terhadap tenaga perawat. Rasio kunjungan terhadap tenaga perawat memiliki jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah tenaga perawat. Pada tahun 2020, terdapat 5 pasien ditangani oleh 1 perawat, dan pada tahun 2021 terdapat 4 pasien ditangani oleh 1 perawat, dan pada tahun 2022 terdapat 4 pasien ditangani oleh 1 perawat. Nah, kesimpulannya, rasio kunjungan pasien rawat jalan per hari terhadap jumlah perawat tertinggi terjadi pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, beban kerja perawat menurun dan relatif stabil. Nah, lalu untuk rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk, memiliki rumus yaitu adalah jumlah pasien rawat jalan dibagi dengan jumlah penduduk sekitar rumah sakit. Pada tahun 2020, terdapat 42 dari 1000
penduduk sekitar rumah sakit yang berkunjung. Lalu pada 2021, terdapat 33 dari 1000 penduduk sekitar rumah sakit yang berkunjung ke rumah sakit. Lalu pada 2022, terdapat 39 dari 1000 penduduk yang berkunjung ke rumah sakit. Rasio pasien rawat jalan per jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020. Turun ke titik terendah pada tahun 2021, lalu kemudian meningkat kembali pada tahun 2022, meskipun belum mencapai tingkat awal. Persentase pelayanan spesialistik tahun 2020 sampai 2022 dengan rumus jumlah pasien spesialistik dibagi jumlah kunjungan dikali 100%. Pada 2020, dari 21 poli kunjungan layanan spesialistik, paling banyak terdapat di poli penyakit dalam, 18,20%, sedangkan yang paling sedikit adalah poli medical legal, 0,09%. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan penyakit dalam dan rendahnya kebutuhan layanan medical legal sepanjang tahun tersebut. Pada 2021, dari 21 poli kunjungan layanan spesialistik, poli penyakit dalam mencatat kunjungan tertinggi 19,57%, sementara layanan TMS menjadi yang terendah 0,05%. Temuan ini menunjukkan dominasi kebutuhan layanan penyakit dalam dan rendahnya pemanfaatan layanan TMS sepanjang tahun tersebut. Pada tahun 2022, 21 poli kunjungan layanan spesialistik, poli penyakit dalam menjadi layanan dengan kunjungan tertinggi 16,79%, sedangkan poli mediko legal memiliki kunjungan paling rendah 0,31%. Poli TMS tidak mencatat kunjungan dan poli COVID juga tidak memiliki data, menunjukkan rendahnya kebutuhan pada layanan tersebut di tahun tersebut. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, indikator kunjungan rawat jalan pada 3 tahun pengamatan menunjukkan pada fluktuatif dengan capaian terbaik umumnya pada tahun 2020, penurunan pada 2021, serta peningkatan kembali pada 2022, meskipun belum mencapai angka awal. Baik kunjungan total, pasien baru, pasien lama, rasio kunjungan, maupun beban kerja. Perawat memperlihatkan kecenderungan yang sama, sementara pemanfaatan layanan spesialistik tetap didominasi oleh poli penyakit dalam. Dan tingkat pemanfaatan penduduk terhadap layanan rawat jalan relatif stabil dengan sedikit penurunan di tahun 2021. Sarannya adalah, Vaskes perlu menilai pola kunjungan secara berkala untuk meningkatkan mutu. Dan kedua, layanan kunjungan tinggi diprioritaskan, layanan rendah dievaluasi dan disosialisasikan. Dan poin ketiga, data statistik rawat jalan harus diolah rutin sebagai dasar perencanaan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like, comment, share. Bye.